Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa azilmi sultanik. Nahmatuhu haqqa hamdihi wa nastaghfiruhu haqqa astaghfarih wa bihi nasta'inu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajiru fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'a. Wa man yahruju min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi tsumma yudrikuhul maut aqaha ajrahu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Surat An-Nisa ayat 100. Ibu-ibu jamaah Al-Hijrah yang sangat saya hormati rahimakumullah. Wabil khusus yang terhormat Ibu Koordinator Ketua Majelis Taklim Al-Hijrah beserta pengurus, alim ulama yang saya muliakan. Alhamdulillah hari ini kita bisa pengajian ya, dalam suasana 17-an. Ibu-ibu juga merah putih gitu, ya. Keren ya. Apalagi tadi sudah senam. Senamnya ada yang gini ya. Ini malah kemayu. Masya Allah, luar biasa. Jadi ketika kita memperingati 17 Agustus atau kemerdekaan, banyak hal yang memang kita bisa ambil hikmahnya. Hikmah kemerdekaan, hikmah rahmat Allah SWT, hikmah sebuah perjuangan dan sebagainya. Saya akan mengambil dari satu sisi, yaitu sisi sebuah perjuangan yang ikhlas gitu, tanpa pamrih gitu. Dari Bukhari Muslim, Rasulullah itu pernah ditanya dari riwayat Abu Musa. Rasul ada yang sedang berperang supaya dianggap pahlawan, satu. Rasul ada yang berperang supaya dia menjadi terkenal gitu. Lalu yang disebut jihad yang seperti apa Rasul? Orang yang berperang untuk membela agama Allah, itulah yang namanya jihad fisabilillah. Lalu bagaimana dengan para pahlawan kita? Ini yang keren. Pahlawan kita kalau dari hadis Bukhari Muslim itu tidak termasuk yang supaya terkenal. Karena waktu itu belum ada YouTube, belum ada TikTok kan. Pernah lihat pahlawan itu bernembak jur aku mateni londol lu gitu kan, enggak pernah ada gitu kan. Boro-boro punya niat, terpikir saja tidak. Iya toh? Kemudian apa yang berperang lalu cari jabatan, ya cetha ora, jabatan waktu itu belum ada kok. Sekarang orang melihat, oh nak jadi pejabat itu enak. Di pejabat untuk fasilitas. Jadi pejabat jadi terkenal. Saya tak berjuang supaya jadi pejabat. Itu it's okay, bisa diterima konsep itu. Tapi para pahlawan, mau contohnya siapa? Lawang Presiden Soekarno saja sama Hatta sama pemimpin itu dibuang ke Digul, dibuang ke Bengkulu, dibuang ke Flores. Ya. Kebetulan saya sudah ketiga-tiganya saya datang. Ke Bengkulu saya sudah ada lihat, ke Flores saya sudah duduk juga di rumah itu, sampai ke Digul pun saya sudah datang ke sana. Saya bisa membayangkan ketika beliau itu dibuang. Sekarang saja situasinya masih seperti itu, toh, jauh banget dari Jakarta. Apalagi tahun itu nggak ada pesawat. Artinya beliau saja di sana dalam keadaan yang sangat sengsara. Apalagi pahlawan berpikir untuk seperti mendapatkan lima. Kalau sekarang jadi pejabat kan mesti mingini, itu ya masuk akal ya, duitnya akeh gitu kan. Nang di mobilnya apik, rumahnya banyak, investasinya banyak. Anu ning omahe kadang teng telecek gitu toh. Bojone ya teng lecek.
Tapi itu pejabat yang tidak baik, gitu kan. Yang baik ya banyak, gitu kan. Artinya ketika kita melihat itu, ya orang lalu punya pikiran seperti Abu Musa itu. Dia berjuang untuk apa? Terkenal di kelompoknya, terkenal di situ, dianggap pahlawan. Rasul mengatakan, siapa yang jihad? Artinya siapa yang diterima Allah SWT? Orang yang berjuang membela agama ini. Nah, membela agama itulah sekarang saatnya. Ya seperti hari ini. Saya ya seneng fine-fine saja untuk ini 17-an ya diramekke tenan. Kesyukuran kok gitu. Bukankah kesyukuran itu ada 3 kata Rasul? Syukur di dalam hati, syukur yang dilisankan, dan syukur yang diaplikasikan. Alhamdulillah. Lalu diucapkan alhamdulillah, ditunjukkan. Seperti hari ini Ibu pakai merah putih, menunjukkan kesyukuran. It's okay gitu kan. Cek randu wewe pingin dadak golek. Saya lihat kok kemarin itu ada itu di Gardena itu ramai banget, atau jebulane Al Hijrah. Pasar Godean, Pasar Beringharjo, Pasar Keranggan, atau isinya Al Hijrah kabeh, do mau beli kudung merah. Merah yang kayak apa, Bu? Seperti hati saya. Jebul nang kene ya senam. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, ada itu yang pertama, sehingga para pahlawan itu masuk dalam kategori jihad fisabilillah. Kalau ada yang lain, walau alam bisawab, ada yang lain punya keinginan pribadi, ya ora masalah, itu menungso kok. Kita tidak usah, tugas kita hanya satu, berprasangka baik. Ada orang meninggal memperjuangkan agama ini, memperjuangkan Islam dalam konteks ini, para pahlawan adalah para syuhada. Gini kok ono sing ora, walau alam bisawab. Kita juga tidak punya hak untuk menilai itu, tapi saya membuat definisi Rasulullah seperti itu. Habab bin Aras melakukan hal yang sama. Habab bin Aras tadi sampaikan seorang pandai besi. Dia termasuk orang yang awalun, orang yang awal masuk Islam. Seperti biasa orang yang awal masuk Islam pasti hidupnya sengsara. Beliau ketika masuk Islam dimusuhi oleh orang-orang jahiliyah. Habab bin Aras ini termasuk yang paling getol musuh beliau adalah Ummu Amr. Ummu Amran itu, Ummu Ammar itu adalah bosnya sebelum dia masuk Islam. Itu muangkel banget karena budaknya itu masuk Islam. Ora trimo. Maka dengan jahiliyah penyiksaan dimulai di situ karena dia pandai besi. Kadang-kadang dia dirantai. Kadang-kadang ada besi panas dibakar di situ, ditempelin ke badannya, pedangnya. Ya, kemudian rantai itu sampai memerah, membara, dililitkan di badannya. Itulah Habab bin Aras. Tapi dia tidak pernah bergeming untuk tetap la ilaha illallah. Semakin kuat dia datang ke Rasulullah. Kemudian di sana dia minta pada Rasul, ya Rasul, mohon kami dikurangi siksa untuk kami di dunia ini. Kami rela berkorban, tapi cukup berat juga. Ya berat toh. Ada yang tangan kiri kanan ditarik gitu dari 2 sisi sehingga harus terbelah. Ada diletakkan di padang pasir yang panas sekali, ditimpa dadanya dengan batu untuk hanya supaya keluar dari la ilaha illallah. Sudahlah, tidak terkira. Rasul lalu tidak menjawab permintaan itu, tapi beliau mengatakan, dulu zaman awal sebelum kamu ada juga orang yang disiksa karena ikut ke la ilaha illallah, ke agamaku. Dia ditanam hidup-hidup, hanya kelihatan kepalanya saja. Kemudian kepala itu digergaji oleh jahiliyah. Kemudian dagingnya itu dikeruk pakai sisir dari kawat besi sehingga hanya tinggal tulang belulangnya karena dagingnya sudah ditarik. Sungguh tidak masuk akal. Tapi mereka tidak pernah bergeming dari Islam. Habab bin Aras balik kanan. Mendengar kisah itu dia semakin kuat dan berani. Hingga puncaknya itu Ummu Ammar itu menyetrika kepalanya dengan besi yang panas. Tapi dia tidak pernah mengeluarkan keluhan apapun.
Karena yang ada di hatinya hanya la ilaha illallah. Lalu Rasulullah tahu siksa itu, lalu beliau mendoakan Khabbab bin Aras. Ya Allah, berikanlah keringanan kepada siksa Khabbab bin Aras. Nah, karena itu doanya Rasulullah ya diijabah. Akhirnya dia tidak disiksa lagi setelah hancur-hancuran kan. Kemudian dikembalikan kepada Ummu Ammar dan pasukannya. Ummu Ammar dan pasukannya kemudian menjadi sakit. Sakitnya itu dikisahkan sakitnya aneh. Saking sakitnya kalau dia menjerit itu seperti lolongan anjing. Ummu Ammar dan pengikutnya itu tadi membalas kejahatan pada Khabbab bin Aras. Dan waktu itu dikisahkan juga penyakitnya bisa sembuh kalau dia disetrika kepalanya seperti dia menyetrika Khabbab bin Aras. Itulah Ummu Ammar. Nah, akhirnya singkat cerita Khabbab bin Aras, Rasulullah bisa menaklukkan Mekah tahun 630 Masehi. Lalu Islam menguasai Arab, semenanjung Arab. Kemudian Khabbab bin Aras itu diangkat jadi gubernur ya di Syam waktu itu. Nah, ketika dia kaya raya itu pada zaman Sayyidina Utsman. Pada zaman Sayyidina Utsman dia kaya raya, lalu dia membuat gudang persediaan ya logistik untuk orang-orang miskin. Sehingga semua orang miskin di zaman Khabbab bin Aras itu boleh mengambil tanpa pakai voucher, tanpa kartu Indonesia apa? Kartu miskin gitu ya. Tidak perlu. Pokoknya yang miskin ambil waktu itu. Itulah Khabbab bin Aras. Apa yang kemudian menarik lagi dari kisah ini? Bapak Ibu pernah ingat kenapa saya mengangkat Khabbab bin Aras? Khabbab bin Aras itu adalah orang yang mengajar Al-Quran adiknya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kan waktu itu masih memusuhi Rasulullah atau zaman Rasulullah. Semua yang ikut Rasulullah dibunuh. Saking kejamnya Umar bin Khattab itu, semua orang muslim ketemu beliau dibunuh. Karena dia masih jahiliyah waktu itu. Hingga suatu saat dia diinfokan oleh temennya. Tapi dialognya kan saya tidak tahu. Tak karang gue. Mar, waktu itu kayak dong angkring nang pojok ngendi. Apa? Kowe ora sumbut kok. Kabeh mung se Rasulullah mbok pateni. Adikmu iki saiki mlebu Islam, ngerti ra? Sik kondo sapa? Aku ngerti dhewe. Wah, langsung dia langsung marah besar toh Umar. Lha piye harga dirinya gimana? Yang musuh Rasul aja dibunuh sama dia. Adiknya mlebu Islam. Kan gitu. Panjenengan ibu-ibu pirsa sapa adine jenenge? Jenenge Yayu. Oh, ayo jenengan yo ora preso kok ya ta. Jenenge sapa ya? Abu Yayu apa Endang? Abu ya. Adiknya itu namanya Fatimah bin Khattab, binti ya kalau kan ya. Fatimah binti Khattab, nah itu adiknya itu masuk Islam, kemudian belajar Al-Qur'an dari Khabbab bin Aras. Jadi ibu-ibu bisa membayangkan, masuk Islam aja dibunuh oleh jahiliyah. Nah, kok mulang TPA, ngoten lho carane niku. Ya ta. Nah, kok mulang Al-Qur'an wani-wani ini adike Umar bin Khattab. Kalau bukan orang yang luar biasa, orang yang berani gitu toh, mempertaruhkan nyawanya. Makanya latar belakang dia yang seperti itulah ternyata telah membentuk karakter yang kuat, berani mati. Mosok ngajari Quran adike Umar ya toh. Nah, konangan yo mati toh, gitu kan. Pasti toh. Inilah ternyata memang dia orang yang sangat sudah hidupnya hanya untuk Rasulullah. Boro-boro cuma dibunuh, disiksa saja. Tahunan, puluhan tahun dia tidak bergeming. Maka dari itu, betul singkat cerita Umar menghunus pedang. Mau datang ke rumah adiknya. Ya, sampai di sana kisahnya masyhur ini. Beliau mendengar Fatimah bin Khattab sedang membaca Al-Quran.
yang dibaca surat Al-Haqqah. Al-Haqqah itu surat ke-69. Al-Haqqah, ma'al-Haqqah, wa ma'adra'aqah, dan seterusnya. Langsung hatinya luluh lantak, pedangnya terjatuh. Kemudian dia kemudian dia malah masuk Islam ketika mendengar suara lantunan ayat Al-Quran itu. Saat itulah Umar dapat hidayah menjadi pengikut Rasulullah. Karena ada seorang Umar, Rasul semakin kuat. Siapa yang nggak berani melawan Umar? Sehingga ketika ada orang yang bertanya tentang Rasul, kan dulu itu jahiliyah itu suka ngenyekan sama Rasulullah itu. Ngenyeknya bangetan gitu. Nah, yang nggak terima itu ya Umar itu yang berani. Yang lain kan urawani. Contohnya misalnya orang dulu itu kan kayak sekarang nyinyir. Ya. Kalau sama orang yang lebih dianggap salah, dianggap berbeda, dianggap miskin, dianggap lemah itu mesti nyinyir, ngenyekan. Nak delok mesti dengangak. Jur memincingkan mata. Jadi nek uang menuwi berarti dia ngenyekan. Delok uang ini loh. Dia nak delok uang nganggo sudut mata. Nah, ya. Ibu-ibu kurangi ya sik ngono kuwi, ndak pegel. Biasa. Akhirnya kok contohnya gini. Rasul itu kan katanya percaya gaib. Itu ada yang ngenyek gini. Muhammad jarene kowe ngerti sik gaib. Kenapa? Kok ada anak onta itu kok berbeda-beda? Kira-kira sik majangi sapa? Ngoten ya. Sahabat mesti do mangkel. Sahabat yang ngene aku ngoten ya, untuk melindungi Rasulullah. Kalau Umar enggak. Sik majangi sapa Umar? Ya, iki ya. Gawa pedangnya itu. Ayo muni meneh. Ngoten ya. Nah, orang-orang seperti itu melawannya adalah Umar. Akhirnya apa? Umar kan. Saya tidak akan cerita Umar, nanti lain waktu. Habab bin Aras itu seperti itu. Jadi orang yang sudah menyerahkan hidupnya untuk Allah SWT itu memang perlu proses. Proses itu memang panjang dan itu menampa batin seseorang. Seperti ibu-ibu jamaah menikah, asal sudah lama ikut berjuang itu otomatis Allah akan mengangkat derajat orang itu. Kenapa? Karena hatinya semakin kuat untuk memperjuangkan agama ini. Karena hatinya semakin kuat untuk membantu agama ini. Surat Muhammad ayat 7. Jadi kalau kita mau hidupnya itu kuat, kalau kita itu mau hidup kita itu terjaga, maka kita harus membantu agama Allah. Intang surullaha ya'surkum wa yusabit aqdamakum. Barang siapa yang membantu agama Allah, pasti hidupnya akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang keyakinan seperti ini yang harus ditumbuhkan seperti Habab bin Aras. Ibu-ibu tidak perlu menghunus pedang, pakai bambu runcing, nang omah nggo bambu runcing. Malah kaya wong petuk. Loya melayu apa berjuang pakem. Maka dari itu tidak begitu perjuangannya. Perjuangan ya Habab bin Aras harus diunus pedang, Habab bin Aras harus ditali dengan besi yang panas. Kita kan enggak. Yang ngaji seperti ini. Kalau tidak ada panjenengan, saya ngisi memakmurkan hijrah sopo. Kalau tidak ada panjenengan, yuk masjid-masjid di rumah itu yang mempelopori siapa? Ini yang luar biasa. Makanya orang yang mau berjuang itu orang oke. Nak berjuang gue duit ya oke. Berjuang gue jabatan itu banyak. Berjuang tapi untuk Allah itu tidak banyak. Karena urusannya ikhlas-ikhlasan. Ya tidak munafik, ya kula barang, ya toh. Ustadz ya seneng duit, ustadz ya seneng bondo, ustadz ya seneng mobil, ustadz ya seneng rumah, kan ngoten niku. Itu boleh. Ibu-ibu juga gitu. Ibu-ibu kan cantik jelita, ini kan sebuah perjuangan, nggih mboten? Ya perjuangan no, nggih toh. Sing arep me time ya 3 jam kok. Natasha kan 3 jam, pakai serum kan 3,5. Ya tahu bayari yo. Iki ra curhat.
Artinya semuanya itu butuh sebuah perjuangan dan keikhlasan. Nah ini yang harus diluruskan dalam konsep ini. Intang surulha, kemudian ngangge Al-Qasas 77. Wa bataku fima ataqallahi darul akhirah wala tansa nasibaka minna dunya. Hidup itu carilah kebahagiaan akhirat, tapi jangan engkau lupakan sedikit kebahagiaan dunia. Kita masih merasakan kebahagiaan itu karena perjuangan para pahlawan, perjuangan Rasulullah, perjuangan Habab bin Aras. Sementara Habab bin Aras itu juga masih punya kenikmatan ketika dia jadi gubernur. Lalu karena dia merasa ya perjuangannya itu nikmat itu, lalu dia ungkapkan membuat gudang itu untuk orang yang di sekitarnya. Karena dia merasa diberi nikmat, gitu. Tapi ada sahabat jamaah syuhada yang tidak pernah merasakan nikmat itu dari perjuangannya. Sinten hage para syuhada yang berperang. Lu teman-temannya Habab bin Aras yang meninggalkan banyak ketika disiksa. Ibu-ibu mari kita renungkan kisah ini. Mereka tidak pernah merasakan nikmat di dunia. Nah, karena diajar, dianiaya meninggal kok piye? Dia ditarik kiri kanan sampai mati. Ada sahabat yang diiris hidungnya, diiris telinganya, naudzubillah, diiris tangannya, baru mati setelah semuanya teriris-iris. Beliau itu tidak pernah merasakan nikmat, tapi berjuang, tinggal sapa? Tinggal awake dhewe. Berjuang untuk Habab bin Aras juga. Dia harus mati, beliau harus jadi syuhada. Tidak pernah seperti yang perang Badar, yang penjati haji umroh. Di sampingnya kan ada makam Baqi toh itu, ada 300-an, 13-an toh itu sahabat yang meninggal di situ. Beliau itu baru perang pertama setelah pindah dari Mekah ke Yatsrib. Perang pertama Rasulullah itu perang Badar. Akhirnya kan hampir semua mati toh. Meninggal karena apa? Tidak siap perang, tapi berani berjuang untuk Rasulullah. Akhirnya dimakamkan di makam Baqi, belum merasakan kenikmatan itu. Tapi dia meninggal untuk kita yang merasakan nikmat itu. Habab bin Aras akhirnya sakit. Dia diselimuti dengan karena orang kaya gubernur oleh para sahabatnya, diselimuti dengan kain sutra yang indah. Dia tidak mau, dia menangis. Jangan pakaikan saya kain sutra ini karena saya tidak layak. Karena Rasulullah dan paman Rasulullah Hamzah itu juga hanya dengan ditutup kain kafan yang abu-abu kumal. Bahkan Bani Hamzah itu pamannya Rasulullah Hamzah yang meninggal di Bukit Uhud, di Perak Uhud itu digambarkan oleh Habab bin Aras. Kain kafannya itu sangat pendek. Ketika gue menutup kepala, kakinya kelihatan. Ketika ditarik untuk kaki, kepalanya kelihatan. Begitu sederhananya para syuhada. Nikmat dunia saja tidak dirasakan sama sekali karena beliau sudah meninggal. Maka dia menangis karena Habab bin Aras menjadi saksi. Sejak zaman Rasulullah beliau sudah hidup. Para sahabat meninggal, dia melihat dengan kepala sendiri sehingga dia melelehkan air mata setiap kali dia mengingat itu. Lalu dia diganti dengan kain kafan biasa. Kemudian ketika sakaratul maut dia ketemu sahabat namanya Abdi Abdillah. Abdi Abdillah, beliau mengatakan, wahai Abdi Abdillah, kamu sudah sekarang merasakan nikmat hasil perjuangan para sahabat. Mereka tidak pernah merasakan nikmat itu. Hidupnya semua teraniaya, hidupnya disiksa, sama sekali tidak merasakan nikmat. Sementara kamu dan kita, aku merasakan nikmat itu. Lalu dia selalu melelehkan air mata karena mengingat teman-teman dan sahabatnya yang meninggal dalam keadaan tersiksa untuk memperjuangkan kita sehingga kita bisa pengajian pada hari ini. Indonesia bisa merdeka, ada yang berjuang. Kenapa kita merdeka? Karena Allah, karena orang-orang tunduk pada Allah, karena kekuatan dari Allah SWT. Kita tahu tentang keyakinan itu karena kita diperjuangkan oleh para sahabat itu. Dia melelehkan air mata terus. Apalagi kalau Habab bin Aras ingat Rasulullah. Rasulullah itu merasakan nikmat setelah menerima ayat Al-Quran. Itu kan terbebas hanya waktunya 2 tahun. Tahun 622 beliau pindah.
Kemudian perang 8 tahun, ya, di Yatsrib itu, mulai perang Badar sampai Fathul Mekah itu 630 Masehi. Berarti kan 8 tahun berjuang terus, tidak pernah merasakan apa itu kebebasan atau nikmat. Hidupnya selalu saya sampaikan tidak pernah lepas dari kotoran unta, tidak pernah lepas dari lebam, tidak pernah lepas dari darah yang mengucur. Karena apa? Karena dia memperjuangkan Islam. Karena apa? Beliau menyebarkan agama Islam sehingga dilempari batu. Itu Rasul kita. Saking hebatnya Rasul kita, beliau itu tangan kanan itu matahari, tangan kanan bulan. Ditawari itu, artinya bisa kaya raya. Beliau tidak mau. Hartanya disumbangkan kepada hambanya, kepada umatnya yang ikut beliau yang sedang dijahiliyai oleh orang-orang Quraisy jahiliyah waktu itu. Sehingga pernah saya gambarkan tempat tidur beliau hanya selembar kulit unta yang dilipat menjadi 4 menjadi bantal di musim panas, dilipat menjadi 2 di musim dingin, separuh untuk alas, separuh untuk selimut. Saking sederhananya beliau. Bahkan sering beliau tidak makan. Kenapa? Karena semua hartanya diserahkan untuk umatnya. Sehingga sampai ketika beliau mengimami, ada suara gemelitik di perutnya. Kemudian ditanya oleh sahabat, "Kenging menapa Rasul?" Beliau buka itu sabuknya, ternyata berisi kerikil-kerikil kecil yang digunakan untuk menahan perut beliau yang sudah 3 hari tidak makan. Lalu Sayyidina Utsman mengatakan, "Kenapa tidak minta kami mengirim makanan ya Rasul?" Apa kata Rasul kita? "Berikan kepada umatku yang lebih kelaparan, berikan kepada mereka, saya tidak apa-apa." Pemimpin apike kaya ngono, rela tidak makan kelaparan, yang penting umatnya itu bisa makan. Itu untuk memperjuangkan siapa? Yang memperjuangkan kita. Kemudian beliau itu kan selama itu kan istri beliau, Siti Khadijah Al-Kubra itu orang paling kaya pada saat itu. Ketika meninggal, beliau hanya punya 1 baju. Itu pun berlubang-lubang, ditempel memakai kulit pelepah batang kurma. Beliau sakit-sakitan di hari akhirnya itu karena tidak pernah makan. Kenapa? Karena memperjuangkan kita, memperjuangkan Islam itu. Nak mboten-mboten niku adewe iki ra ngerti agama Islam kaya apa. Nah, kalau beliau langsung balik toh ikut jahiliyah memang aman. Tapi beliau rela untuk dihajar, beliau rela untuk dipatah sampai dilempari batu. Sampai meninggal Siti Khadijah itu tidak punya apa-apa. Beliau itu tidak pernah merasakan nikmat sama sekali ketika ikut Rasulullah. Inilah sebuah pilihan. Sahabat pun demikian, dihajar sana sini meninggal. Kapan nikmat? Lah kita. Sekarang mari kita lihat. Kita itu sudah berjuang apa untuk agama ini? Kita itu sudah berkorban apa coba? Tapi kita dijanjikan masuk surga, dimudahkan hidupnya. Maca Quran we bebas, dijamin masuk surga. Yuk kita itu sudah ngapain coba untuk agama ini coba? Kadang-kadang kita itu disuruh berkorban sedikit saja tidak mau. Biar kula barang nih kan. Maka dari itu Habab bin Aras selalu meneteskan air mata karena beliau selalu berpikir konco-konco mbiyen ini orang ngrasake nikmat, tapi beliau sudah meninggal. Nah kita coba bayangkan jil, awake dhewe gak korban sapi siji nggo wong 7 wae, alah kementuse raja. Saya sok gede ngono to. Rasulullah saya mengorbankan hidupnya we meneng wae kok ameng awake dhewe korban sapi siji nggo wong 7 lah le penjaluke. Sesuk aku kudu diumumke. Aku kudu entuk ndasmu. Aku ya saya itu kadang-kadang itu wong kok dorangan ngono lho. Mesti ra tau ngaji Habab bin Aras iku. Menggek wedhus siji lah kementuse iki tidak ikut syar'i, iki kudune le nyembelih ngene, aku kudu ngene, aku kudu ngene. Ndul. Nyebut aku ya ngoten. Menggek korban ngono alah, sajake kaya wis korban perasaan. Inilah makanya ayo kita peringati ini dengan sebuah kesadaran bahwa we are nothing, kita itu bukan apa-apa dan kita itu belum ngapa-ngapain.
Agak pirang dino ada ngurusi pengajian niku nggih mboten. Gak duit piro sing ditokke nggo TPA. Duit piro sing ditokke dienggo anak-anak yatim itu kita baru berapa? 70% kekayaan Siti Khadijah itu habis. 70% kekayaan Mekah itu miliknya Siti Khadijah. Itu meninggal dalam keadaan baju compang-camping. Kenapa? Semua disedekahkan. Ngono ayo beliau yo tenang itu. Ora tau TikTokan, ora tau YouTubean, ngoten niku to nggih. Karena hanya Allah yang melihat. Jus apa-apa dhewe jenengan kudu kaya ngono. Ya ora. Apakah ibu-ibu njuk kudu nggo baju sing tambal-tambalan? Kok ngono to, Bu? Siti Khadijah. Petuk. Bukan begitu. Sekarang panjenengan cantik jelita. Indah Islam itu harus ditunjukkan perjuangannya dari sisi yang lain. Menghargai mereka. Mereka mengorbankan semua hartanya, mengorbankan hidupnya. Kita yang mengisi ini. Caranya piye? Intang suruloha. Ya panjenengan di lingkungan, ayo berjuang. Di lingkungannya rano pengajian, nganake majelis taklim. Di perumahan kadang-kadang nggak ada toh. Ayolah berjuang titik. Wong 5, wong 6, ayo Dek ngaji. Habis ya pengajian, halah besok maca-maca. Maca apa? WA. Mana ya? Lah dijak maca Quran ra gelem, ngaji maca WA wae. Ngoten. Sing penting kumpul, utawa ibu-ibu, aku gek nyoba resep nah, resep apa? Donat. Bareng metu iki donate buntet. Ceplane bolongane cilik kan dadi ada ta ya. Iki pancen tak sengaja kok jeng iki donat buntet. Ada loh, jur ngaji. Masya Allah, berjuang kok apike ngono. Gusti Allah wis senenge ra jamak. Ono wong apike ngono. Nyoba resep jur ngaji. 6 orang, 5 orang. Sing nomor 7 ra gelem, aja dipaksa. Diampiri wae kapan-kapan gitu. Gitu lah ngoten niku Jawa sekarang itu begitu. Aja kok kowe kok ora melu, Bu. Neraka kowe. Oh cilaka uripmu ngerti ra? Dakwah petuk. Bukan begitu caranya. Wae wong 5, sesuk wong 6 asik ngono ya ta. Rasa aku nak suwe ra enak harus jemput anak. Nah, ya. Yo cepet wae no, 10 menit, 15 menit. Sik selo ya setengah jam. Maca ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun sadaqallahu. Kan sudah satu ayat toh gitu ya. Inilah metode dakwah. Nak bengi kowe nganu nak kesuwen mosok nganti jam pira? Ya bareng isak. Jan jam pira? 7:30 le rampung jam 8. Ngoten niku to. Wah suwen kuwi. Anu suami marah. Ya wis, le lekas 7:30 le rampung jam 7. Tapi ya setengah 8 mulai jam 8 kok protes gitu ya. Cuma 30 menit ya dundur ke wae. Lekas setengah 8 rampungnya jam 7. Jadi rong lekas wis bubar. Nah, ya. Inilah perjuangan kita. Makanya saya buka An-Nisa 100. Islam itu tidak dibangun dengan zikir saja. Islam tidak dibangun dengan berdoa saja. Islam tidak pernah dibangun hanya dengan tahajud saja. Makanya siapa yang paling cepat dihisap nanti? Ada orang yang sedang dihisap, tiba-tiba ono wong sing bianter banget seperti petir, kilat, syok. Saking cepetnya dihisap, levelnya di belakang Rasulullah. Padahal kan ono ustadz, ono kiai, dosen UGM, badian, badik anyar. Badik saya baru kok nggak ada yang komen. Kemudian siapa itu Rasul yang di belakangmu? Orang yang selama hidupnya membantu orang lain untuk masuk surga. Orang yang selama hidupnya bermanfaat untuk orang lain. Kudune ra ngaji panjenengan ning daleme gawe pengajian. Ya dikai jeneng opo lah ngono nggih.
kelompok ibu-ibu putus asa. Ya misalnya kan gitu tuh ya. Jadi nama itu harus yang spektakuler gitu lah ya. Ya ibu-ibu yang lebay gitu kan misalnya gitu. Ya ojo lah, nama kan yang bagus gitu kan ya, atau ibu-ibu sakinah, ibu solihah gitu ya, atau apapun lah. Di perumahan kan ada sekarang model keren gitu. Nah, berapa 5 orang, siapkan rumah gitu. Siapkan kan rumahnya mesti ada lah tempat untuk itu, 5, 6, siapkan aja baca Quran sedikit-sedikit gitu. Setelah selesai. Nah, besok seminggu lagi, ada lagi. Salah satunya kan itu. Atau nanti kelompok itu kalau sudah jadi ngumpulin infak. Lalu ada anak yatim, ada anak asuh yang tidak sekolah. Wis toh, anak wong 5 kok ngragati cah siji SD lah ya kuat toh. SD kan ada bos, ya sudah ini dibantu yang untuk bajunya, dibantu untuk tasnya. Kalau misalnya sebulan itu 100.000 aja, oh seneng banget toh. 100.000 yang anggotanya 5, lah ming 20.000. 20.000 itu kan cukup lah. Sebulan 100, bocah wis senenge ra jamak, sesuk pinter le sekolah, sesuk yo iso entuk rezeki. Ya 5 orang ini kan pahalanya tidak terbatas. Setiap anak itu nyambut gawe dapat duit, 5 orang yang membantu ini selalu mengalir dari Allah SWT. Sehingga apa? Kuburnya selalu terang benderang. Itu kan usaha kita. Kalau 5 orang bisa 1 orang, kalau ini ada 100, kan sudah ada 20 orang anak yatim yang dibantu oleh Bapak Ibu sekalian. Atau yang lebih gede lagi ada satu kelompok. Sekarang kan masjid-masjid di kampung-kampung banyak yang tempat wudhunya belum bagus, masih belum keramik, masih ada pakai banyak lumut ngono kae. Kemudian maaf, pakai dulu kan tidak pakai keramik kan sering pesing gitu nggih. Sehingga orang-orang malas ke masjid. 5 orang ini bikin, bukan bongkar rumah, bedah rumah terlalu mahal, bedah tempat wudhu. Kan paling 5 juta sudah jadi. 5 juta toh dibagi 5 orang, ya 1 jutaan. Nah 10 cuma 500.000 seumur hidup. Setiap kali ada yang wudhu, maka pahala masuk ke panjenengan. Yang kemarin tidak ke masjid jadi ke masjid, sana tempat wudhunya bersih banget, pakai keramik, ya, toh, ada bunganya. Kemudian tinggal nambahi wangi-wangi toh itu apa jenenge? Parfum kamar mandi apa jenenge? Ayo apa? Ayo parfum toh. Pewangi. Yo orang-orang, sekarang wangi. Yo le wudhu tambah tumak nina. Yang kemarin sikutnya kering jadi enggak, karena nyaman. Nah perlu rampung-rampung, gitu kan ya. Orang-orang seneng, masya Allah. Itu kan keren banget toh. Sampai kita mati, setiap ada yang sholat di situ, pahala mengalir kepada kita. Padahal biayanya tidak usah terlalu banyak. 10 orang 5 juta kan memang 500.000. Nak rakuat ya dicicil ya, nak perlu utang bank. Mana ya toh, bank suami. Nah ya toh, suami kan asal kan suami cuma manut ibu-ibu toh. Mana ada suami kok ngatur ibu-ibu? Ya jelas tidak. Apa? 3 kali. Aku mau, papa mau nggak masuk surga berdua? Papa sama kamu. Ya pastilah. Aku mau program ini demi papa. Aku ingin papa masuk surga dalam tingkat yang tinggi, Pak. Apa? Kita mau bikin tempat wudhu, memperbaiki kono, Pak. Piye, Pak? Yo silahkan, Ma. Apa katamu itu pasti aku ikut. Jadi setia dan takut itu beda tipis. Manfaatkan wahai wanita. Biar suami masuk surga. Nggih mboten Ibu. Kalau perlu 500 sebulan, ya dihitung 2 sasi no, 250 no. Iya toh.
Nah, tolong sasi oming 120. 120 ki apa? McD 200 kok. Iya toh. McD 200.000 sekarang satu kali gosen itu toh. Anak kita kan gitu. Kok kita? Emang siapa lu? Mana ya? Itu aja sekali pesanan 200 itu. Nggih mboten. Apalagi yang tambah-tambah mbuh panganan opo itu anak-anak itu suka nggih no. Pizza ngono sing meler ngono. Iku mesti 200-an. Kita 500 untuk selama-lamanya. Sampai kita mati itu akan ada. Kemudian masjid-masjid tempat wudunya bagus-bagus. Masya Allah wong apike ngono. Ini perjuangan kita. Kita diberi nikmat. Kita tidak usah menghunus pedang. Anda tidak perlu dirantai. Enggak. Ada yang harus dirantai karena masuk Islam. Ibu kan dirantai dengan cinta. Oleh suami kan gitu. Orang dirantai, tolong dirantai pah. Itu kan ya. Ini Semetra Haba bin Aras dirantai dengan panasnya besi. Gitu ujung dari pedang. Kita enggak. Masya Allah nikmat kok kayak gitu. Tinggal kita isi bentuk perjuangan para pahlawan, kita mengisi. Karena Haba bin Aras, mari kita bangun ini. Maka kalimatnya menjadi muragoman kasiro wasa'ah. Orang yang mau berjihad, berhijrah di jalan Allah, maka mendapatkan 3 kebaikan di dunia, 1 kebaikan di akhirat. 3 itu apa? Muragoman kasiro wasa'ah. An-Nisa 100. Muragoman, dikuatkan hidupnya, dikuatkan keluarganya, dikuatkan putranya. Bapak ibu ini kan saya lihat ada yang sudah eyang-eyang uti toh niki. Ada yang sudah punya cucu toh niki. Banyak, ono sing nang Jakarta, ono sing nang Bandung, ono sing nang Cirebon, Surabaya. Gimana cara mendoakan mereka? Ibu jihad fisabilillah. Supaya keluarganya dikuatkan. Duitnya akeh kadang-kadang lali, duitnya akeh kadang-kadang korupsi. Mergo tidak dikuatkan. Tapi nak ibu jihad kados panjenengan, hijrah, masya Allah muragoman. Ada kekuatan lain selain Allah SWT. Kalau bukan karena Allah yang wa yu'afili mayasa wa yu'adibu mayasa wallahu ala kulli syai'in qadir. Doa ibu mustajab. Sampai doa buruk saja kadang mustajab. Makanya kalau ibu jihad atas panjenengan hijrah, Gusti Allah ya seneng banget, hidupnya mesti bahagia. Orang kok bedino ganti status, wae. Ciri orang stres adalah selalu ganti status tiap pagi. Yo, leh ning aja sik susah-susah to. Ganti status kok esuk-esuk mendung lagi. Sendiri lagi. Ana sik model Jogja, remuk-remuk. Saya tuh takutnya kalau yang baca Israfil enggak apa-apa. Dikasih anu apa rezeki. Nah sing baca Israel. Posisi di mana, Bro? Saya on the way. Mana ya? Ciloko sampean ya. Mulane status sih nikmat tuh, diparingi nikmat ngene kok sing bener status komplain wae ya toh. Wa fis sama iriskokum wa matu'adun. Rezeki itu sudah dibagi-bagi dan tidak akan tertukar. Kita mau syukur atau kufur itu pilihan. Sugih miskin itu takdir. Kita mau serakah atau qanaah itu pilihan. Tapi nilai di mana sudah takdir. Kita mau bersyukur atau komplainer itu pilihan. Tapi rezeki sudah terbagi. Yang kedua kasira. Rezekinya ditambah wasa'ah, dicukupkan. Akeh ra cukup enek, ya, sering saya sampaikan toh. Akeh ra cukup, sing dede tukeh, korupsi malah kurang terus, padahal duitnya wakeh nemen, kan ngoten niku. Niku 500 miliar, 1 triliun. Jenengan pirsa 500 miliar ki nule pira? Nah, nule ora ngerti apa meneh duwe, ngoten ya. Ngece. Nah, emangnya Pak Ustadz ngerti ya belas. 500.000 11 digit 500.000 juta 500.000 kok yuto wake kan saya sering bayangkan jenengan duit 1 juta yuk neng pasar Keranggan gue tuku dawet untuk piro 1 juta aku
Ya rasa nesu, ana sing nesu Pak Ustad apa kuwi 1 juta nggo tuku dawet nggo ngedusi ustate kuwi kok. Malah disak mening aku. Itu aja masih kurang, tapi Allah menjanjikan kalau panjenengan itu berjihad, berhijrah, aku cukupkan. Bahkan yang terakhir, summa yudrikuhul maut, ketika kamu harus mati dalam perjalanan itu, dalam hijrah itu, dalam jihad itu, aqaha ajrahu ngalallah, aku berikan pahala yang sangat besar. Wa kana Allahi ghafurur rahim, karena Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Tidak ada balasan orang yang berjihad itu kalau mati, kecuali mati syahid, mati yang tidak perlu dihisab, karena dia orang yang berjuang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka supaya efektif hidup kita, mari kita bersama-sama berjuang. Negara ini sudah merdeka, kita menjadi orang Islam, Rasulullah SAW, tidak ada waktu lain kecuali isi dengan perjuangan sesuai kemampuan masing-masing di lingkungan masing-masing. Pun saya kira demikian. Selanjutnya ada apa itu? Door prize. Ya, saya kasih pertanyaan. Berapa itu? 5. Oh, 5. Oke ya, tunjuk jari nggih. Nah, pertanyaan saya, siapa nama adiknya Umar bin Khattab? Ayo Ibu. Nah, gini, siji gitu. Ya, ayo lagi yang sana. Berapa bobot saya? 70 salah, Sarah? Salah, Ibu? Salah. Pojok sana? Enggak. Bobot saya berapa? Enggak. 65 memang podo aku. Kok salah kabeh kok? Wes kan berapa? Ganti 87. Ganti. Oke, ganti ya. Ganti. Siap. 87. Kok ora mungkin piye to? Malah diayeli ya. Oh nggih, Rasulullah itu lahir di mana? Mekah ya. Yang sana sekarang nggih. Istri pertama Rasulullah sinten? Satu lagi sini. Sudah tadi Ibu ini ya. Siapa istri saya? Oh, Bu Agung ya ora ya, Bu Agung ya toh. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Ibu BR Supratman ini ya, pindah kono. Masih satu lagi ya? Oh, 2. Oke, Rasulullah itu meninggal di usia berapa? Ibunya yang itu, yang lorek. Iya, Ibu itu sudah ya. Satu lagi, surat tentang jihad fisabilillah tadi surat apa? Itu ibunya ini yang tengah coklat. Ya ini ibu coklat. Ya ibu ya kerudung putih. Nggih. Itu. Nggih.
Wah, habis ya. Ada voucher. Oh voucher, aduh apa nih aku malah judek. Oke, siapa khalifah yang terakhir? Ibu itu? Siapa nama khalifah terakhir? Khulafaur Rasyidin yang terakhir? Siapa? Umar, bukan. Itu ibu yang hitam? Ali bin Abu Thalib. Ya, sana. Utsman enggak, bukan. Tak ganti, tak jawab. Ya Ali no terakhir kok ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, siapa istri Ali? Fatimah. Ini yang hijau, Ibu. Ya, voucher ke Gembira Loka. Yang sini belum. Ya toh. Habis. Habab bin Aras itu tidak mau diganti, tidak dengan kafan yang bagus ya, karena dia berpihak pada paman Rasulullah. Siapa paman Rasulullah yang meninggal itu? Berapa? Hamzah ini ya, Hamzah. Satu lagi Hamzah. Hamzah meninggal di bukit Uhud. Oh ya, itu ibu yang diduduk di kursi. Ya. Gitu loh. Sudah nggih? Nanti lainnya masih ada, nanti urusan panitia. Baik, semoga Allah SWT nyuwun sewu karena pas door prize-nya sedikit ya, sehingga tidak oman semua. Saya juga mingwaton ngene-ngene, mohon maaf ya. Wong saya ya ora kenal. Ya semuanya baik, semuanya bagus. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan untuk kita. Para pahlawan yang mendahulu kita juga diterima amalnya menjadi syuhada, para syuhada, para sahabat juga diterima Allah SWT, dan kita menjadi umatnya Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.